Perkara penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi selalu saja menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Mulai dari soal utak-atik jarak yang membuat sejumlah calon siswa ditolak hingga dugaan kecurangan mewarnai PPDB sistem zonasi setiap tahunnya. Dan untuk mengulasnya lebih jauh sudah bersama kami Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Muhadjir. Pak Muhadjir, tadi sebelumnya di segmen sebelumnya ada salah satu wali murid yang kemudian menyatakan begitu bagaimana adiknya tidak lolos perkara jarak ini. Anda sempat mengatakan bahwa perencanaan terkait sistem zonasi ini seharusnya sudah bisa dilakukan setahun sebelumnya. Perencanaan seperti apa yang Anda maksud, Pak Muhadjir? Pertama, pemerintah daerah itu kan seharusnya sudah punya peta ya, peta sekolah di daerah itu. Baik menggunakan secara geospasial maupun populasi siswa. Dan itu kan populasi siswa itu kan tetap ya. Begitu juga sekolah secara geospasial juga tidak pindah-pindah. Sehingga sebetulnya sejak awal tahun itu sekolah-sekolah di bawah dinas pendidikan setempat itu bisa duduk bersama para kepala sekolah itu baik SD, SMP, SMA, negeri maupun swasta untuk menghitung dan membuat perencanaan nanti ketika penerimaan peserta didik baru itu seperti apa. Sehingga masalah-masalah yang muncul seperti sekarang ini bisa diantisipasi. Kan sebetulnya bisa sederhana sekali ya. Pertama dari sisi intake atau input ya, itu yang akan masuk di SMP itu kan pasti kelas 6 SD, yang sekarang kelas 6 SD itu nanti akan masuk SMP tahun depan. Sehingga kan sudah bisa diidentifikasi sekolahnya maupun siapa saja. Tetapi titik begitu ini juga bisa yang akan masuk bergeser, SMA. Pak, begitu. Kalau tadi saya mendengar pernyataan dari wali murid begitu ya, kalau ia menghitung adalah 412 meter, kemudian dalam PPDB sistem zonasinya menjadi jaraknya 467 meter. Ketentuannya adalah 463 meter. Ada beda jarak 4 meter tergantung dari titik di mana poinnya itu, Pak. Nah, ini kan bisa berubah begitu kalau bergeser sedikit kemudian beberapa meter sehingga tidak masuk dalam yang seharusnya begitu, Pak. Nah, ini terkait dengan penentuan jarak, sebenarnya apakah sudah ada solusi yang diberikan, Pak? Ya sebetulnya kalau ada masalah seperti itu kan bisa diselesaikan sejak awal, dan kasus seperti itu sebetulnya kan tidak prinsip ya. Kalau memang masih bisa ditampung ya ditampung saja, hanya terpaut 4 meter saja kok. Jadi tidak usah terlalu dibikin patokan yang terlalu kaku. Yang penting seluruh siswa itu bisa ditampung, baik negeri maupun swasta. Kalau ada kekecewaan atau ketidakpuasan itu bisa diselesaikan secara musyawarah. Karena itu kita kan juga menyarankan supaya memerankan peranan komite sekolah, yaitu organisasi yang terdiri dari para wali siswa, sehingga mereka juga bisa duduk bersama, transparan, tidak ada permainan dari pihak sekolah maupun dinas. Tetapi dari masyarakat juga kalau tidak puas itu bisa komplain dan kemudian tahu duduk masalahnya sehingga ketidakpuasannya itu bisa mereda. Baik, Pak Muhadjir, tadi juga Anda mengatakan begitu kalau PPDB untuk zonasi di DKI Jakarta sudah berjalan baik. Tetapi kalau di DKI kita tahu, Pak, bahwa APBD-nya besar dan infrastruktur untuk sekolah juga sudah relatif merata. Lalu bagaimana dengan nasib sekolah-sekolah yang berada di daerah yang tidak seberuntung DKI Jakarta, Pak Muhadjir? Itu bahwa anggaran itu memang sangat menentukan, iya ya, tetapi bukan segala-galanya. Tetapi sebetulnya yang penting itu keinginan baik atau political will dari pihak pemerintah daerah untuk segera mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di daerahnya. Dan ingat APBD itu juga 20% loh harus dialokasikan untuk pendidikan, bukan hanya APBN saja. Artinya jadi mestinya bagaimanapun kecilnya anggaran di daerah, pendidikan harus mendapatkan prioritas yaitu dengan anggaran 20%. Oke, baik Pak, kalau kita melihat begitu saat ini kan PPDB zonasi ini kan dipegang oleh Dinas Pendidikan di daerah masing-masing begitu ya Pak ya. Lalu kemudian kita melihat ini banyak masalah Pak. Bagaimana kemudian pemerintah pusat
melihat hal ini, apakah ini sudah waktunya kemudian pemerintah pusat juga turun tangan, Pak, untuk terkait mengatasi kericuhan ataupun juga carut-marut terkait dengan PPDB sistem zonasi ini? Saya sudah meminta kepada Kemendikbudristek untuk segera melakukan evaluasi, gitu ya. Dan itu juga sesuai dengan saran Komisi 10. Bahkan Pak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI, mengingatkan supaya menghidupkan kembali Satgas Pemantauan dan Pengawasan Pusat. Sehingga berbagai macam masalah itu kalau tidak bisa dipecahkan di tingkat daerah bisa juga ditarik di tingkat pusat sehingga pusat bisa ikut ambil bagian di dalam penanganannya itu. Saya sangat dukung itu gagasan atau usulan dari Pak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI itu. Seingat saya dulu sudah ada memang Satgas Pusat itu untuk memantau, mensupervisi dan melakukan penindakan kalau ada masalah di tingkat pusat. Baik, Pak Muhadjir, kalau kita melihat begitu ya Pak ya, ini kan celah kecurangan terjadi di mana-mana. Tadi Anda mengatakan sudah meminta kementerian untuk melakukan evaluasi, tapi sejauh ini temuan terkait dengan apa saja kecurangan ini, apakah sudah ada Pak? Kalau dari Kemenko MK sudah punya catatan ini ya, ada masalah-masalah PPDB tahun 2023 yang sudah terpantau, itu untuk gangguan jaringan atau IT itu 13% persentasenya. Kemudian kuota kosong 25%, jadi banyak sekolah yang nggak kebagian siswa. Kemudian kartu keluarga, pemalsuan kartu keluarga itu 19%. Kemudian curang di bidang administrasi 38%. Kemudian perubahan jadwal yang tiba-tiba dari penyelenggara PPDB itu 6%. Ini kasus-kasus sudah kita identifikasi. Dan di mana kasus itu terjadi dan ini sementara ada 18 provinsi yang menghadapi yang memiliki kasus dan ini nanti segera saya minta untuk ditindaklanjuti agar tidak berkepanjangan dalam PPDB ini agar anak-anak bisa segera masuk sekolah dengan aman, tentram dan bisa belajar dengan tertib dan sungguh-sungguh. Oke, terkait dengan kecurangan dalam kartu keluarga begitu Pak, ini apakah ada kaitannya dengan data kependudukan begitu Pak yang mungkin bermasalah? Karena diketahui ada temuan ketidaksesuaian data dan terbanyak ini ada di Kabupaten Bogor yang mencapai 1.635. Saya belum memahami atau mempelajari secara detail. Yang jelas memang kartu keluarga ini sering dijadikan alat untuk memanipulasi, misalnya perubahan tempat perubahan penduduk, lokasi dan seterusnya. Tetapi sebetulnya dinas pendidikan dan sekolah itu sudah bisa memanfaatkan Dukcapil dengan sebaik-baiknya. Karena sekarang catatan kependudukan dan catatan sipil Kemendagri itu sudah sangat-sangat bagus, sudah sangat sempurna. Kemudian didukung juga dengan Dapodik, data pokok pendidikan yang ada di Kemendikbudristek. Itu juga sekarang saya lihat juga sudah mengalami perbaikan-perbaikan dibanding waktu saya masih Mendikbud. Mestinya data-data yang cukup akurat itu sudah bisa dipakai dasar untuk membuat perencanaan jauh-jauh hari mereka kepala-kepala sekolah dan dinas itu untuk duduk bersama, mengalokasikan siswa yang ada di situ, nanti mereka didistribusikan kemana saja. Jangan sampai ada sekolah yang tidak kebagian, kemudian sekolah yang belum bagus fasilitasnya supaya diprioritaskan dan seterusnya. Itu sebetulnya sudah cukup ya saya kira data-data itu untuk digunakan menyelesaikan permasalahan sehingga tidak begitu mendadak menjelang PPDB baru buat perencanaan yang kemudian menimbulkan masalah seperti sekarang ini, Mbak. Baik. Nah, kalau tadi ada katakan begitu jangan sampai juga ada sekolah yang tidak kebagian. Kita lihat juga Pak Muhadjir bahwa tidak hanya saja orang tua yang kecewa anaknya misalnya tidak mendapatkan sekolah yang diinginkan begitu, tetapi ada juga sekolah-sekolah yang malah tidak ada muridnya begitu Pak. Sedikit sekali jumlahnya dari kuota yang seharusnya. Kemudian ke depannya apa yang harus dilakukan Pak agar PPDB sistem zonasi seperti ini tidak kemudian terulang kembali dan juga adanya pemerataan begitu Pak dalam sistem zonasi ini Pak? Siapkan sejauh mungkin, jauh-jauh hari. Sekarang aja, Mbak,
Saya kira Mbak Zaskia kan sudah bisa disiapkan karena sekarang anak-anak sudah masuk kan, kelas 6 SD sudah ada. Mestinya dengan sigap kepala-kepala SMP juga segera mendata siapa saja itu anak-anak yang sekarang duduk di SD kelas 6 itu yang nanti akan menjadi calon siswa SMP. Dicek rumahnya di mana, anaknya siapa, dia termasuk keluarga miskin atau kaya, bagaimana prestasinya, sehingga nanti distribusi kecakapan akademik itu betul-betul merata, tidak ada sekolah yang isinya hanya anak orang pandai saja atau orang kaya saja, tetapi betul-betul menggunakan azas kebersamaan sesuai dengan amanat undang-undang dan seterusnya. Jadi sebetulnya sekarang sudah bisa mereka itu membuat perencanaan untuk penerimaan siswa baru tahun depan. Bayangkan kalau sekarang ini sudah mulai diurus, insya Allah persoalan-persoalan yang muncul dalam saat-saat yang seperti ini itu akan bisa dikurangi. Bahwa tidak akan 100% hilang masalah itu, iya saya rasa seluruh Indonesia dengan populasi penduduk siswa 58 juta, tentu saja itu tidak mungkin betul-betul 100% hilang. Tetapi paling enggak semakin bisa dikurangi. Saya kira itu. Baik, kita tunggu evaluasi dan perbaikan yang dilakukan. Terima kasih banyak Pak Muhadjir Effendi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.